Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazar Nur Solehah dari kelas TI 1B dengan NPM 190202056. Di sini saya akan menjelaskan chapter 10 tentang desain universal. Di sini ada TIU dan TIK. Yang pertama, mahasiswa diharapkan bisa membuat sebuah sistem yang bisa digunakan oleh semua orang dalam keadaan apapun. Yang kedua, mahasiswa diharapkan memahami prinsip desain universal dalam merancang sebuah sistem. Nah, di sini temanya desain universal. Ada 3 pokok materi yang akan kita bahas. Yang pertama, prinsip dari desain universal. Yang kedua, interaksi multimodal yang terdiri dari 1. Suara di antar muka. Kedua, sentuhan di antar muka. Ketiga, pengenalan tulisan tangan. Yang keempat, pengenalan isyarat. Yang ketiga, merancang untuk keberagaman yang terdiri dari 1. Merancang untuk pengguna dengan penyandang cacat. Yang kedua, merancang untuk kelompok usia yang berbeda. Yang ketiga, merancang untuk perbedaan kebudayaan. Oke, next. Selanjutnya kita akan membahas materi yang pertama, yaitu tentang prinsip desain universal. Nah, desain universal adalah proses merancang sebuah produk sehingga bisa digunakan oleh semua orang dalam keadaan apapun. Nah, pada akhir tahun 1990, ada sebuah kelompok dari Universitas Negeri Carolina Utara di Amerika Serikat mengusulkan 7 prinsip umum dari universal design. Yang pertama, penggunaan yang adil. Desainnya harus bisa digunakan oleh orang dengan berbagai kemampuan dan menarik untuk semua. Yang kedua, fleksibilitas dalam penggunaan. Desain memungkinkan untuk berbagai kemampuan dan preferensi, meskipun pilihan metode penggunaan dan adaptasi dengan kecepatan, ketepatan, dan kebiasaan pengguna. Yang ketiga, penggunaan sederhana dan intuitif. Desain menjadi sederhana atau tidak rumit dan memberikan umpan balik kepada pengguna. Oke, selanjutnya yang keempat, informasi yang jarang. Desain harus menyediakan komunikasi informasi yang efektif terlepas dari kondisi lingkungan atau kemampuan dari pengguna. Yang kelima, toleransi untuk kesalahan, meminimalkan dampak dan kerusakan yang disebabkan oleh kehilangan atau perilaku yang tidak diinginkan. Yang keenam, usaha fisik yang sederhana. Sistem harus dirancang agar nyaman digunakan, meminimalkan usaha fisik dan kelelahan. Yang ketujuh, memerlukan ukuran dan ruang untuk pendekatan dan penggunaan. Penempatan sistem harus sedemikian rupa sehingga bisa dicapai dan digunakan oleh pengguna terlepas dari ukuran tubuh, postur, atau mobilitas. Nah, materi yang kedua adalah tentang interaksi multimodal. Interaksi multimodal adalah memberikan akses informasi melalui lebih dari satu interaksi. Nah, interaksi ini bisa menggunakan alat indera kita seperti penglihatan, pendengaran, sentuhan, rasa, dan bau. Interaksi multimodal juga bisa digunakan dalam berbagai aplikasi untuk pengguna dengan kebutuhan khusus. Sistem multi-indera atau multimodal juga mendukung prinsip redundansi yang dibutuhkan oleh desain universal. Dan pengguna juga bisa mengakses sistem dengan menggunakan mode interaksi sesuai dengan kebutuhan atau kemampuan penggunanya. Nah, di sini ada beberapa macam interaksi multimodal.
Yang pertama ada sound in the interface atau suara di antar muka. Nah, suara ini adalah kontributor penting dalam penggunaan. Contohnya ada studi eksperimental yang menunjukkan bahwa penambahan konfirmasi audio itu penting. Nah, bentuknya itu dalam pengubahan klik dan mengurangi kesalahan. Contoh penggunaannya yaitu pada game video. Suara juga menghasilkan informasi sementara dan tidak mengambil ruang layar dan membuatnya itu potensial berguna bagi aplikasi mobile. Nah, sound in the interface juga memberikan informasi sementara dan membantu masalah kepada pengguna yang memiliki gangguan pada penglihatan. Di sini ada dua tipe sound atau suara yang bisa kita gunakan. Yang pertama itu speech in the interface dan non-speech sound. Oke, next. Yang pertama kita bahas tentang speech in the interface atau pidato di antar muka atau suara. Nah, sistem ini memungkinkan mendengarkan dan meniru suara manusia. Di sini juga ada 4 bagian dalam speech. Yang pertama itu ada structure of speech, yang kedua speech recognition, yang ketiga speech synthesis, yang keempat uninterpreted speech. Kita akan bahas satu persatu dari 4 bagian ini. Yang pertama, kita akan bahas tentang structure of speech atau struktur dari ucapan, yaitu terdiri dari A. Fonem. Nah, fonem itu terdiri dari 40 fonemes dan setiap fonem itu menghasilkan suara yang berbeda. Ada 24 suara konsonan dan 16 suara vokal. Yang B ada prosodik, adalah perubahan nada dan kualitas dari fonem. Yang C ada artikulasi, adalah efek dari kecepatan respon yang terbatas, sehingga phonemes menghasilkan suara yang berbeda. Yang D ada allophones, adalah semua suara dalam bahasa. Yang E ada morphemes, ini adalah unit atau bagian terkecil dari bahasa yang dimiliki. Yang kedua, kita akan membahas tentang speech recognition atau pengenalan suara. Banyak usaha yang telah mengembangkan speech recognition, tetapi masih sangat terbatas karena banyak masalah. Yang pertama itu A. Karena kompleksitas dari bahasa itu tersendiri. B. Background atau latar belakang yang fisik sehingga mengganggu masukan. C. Variasi di antara individu yang memiliki suara unik. D. Aksen regional yang sangat variatif atau yang sangat variasi. Yang ketiga, kita membahas tentang speech synthesis atau sintesis ucapan. Pertama itu, speech synthesis ini merupakan perbaikan atau penyempurnaan dari speech recognition. Nah, ucapan sintesis ini digunakan sebagai alat komunikasi untuk orang buta dan orang dengan cacat fisik. Masalah sensitif dari variasi dan intonasi suara itu ada 2 masalahnya. Yang pertama itu transient atau sementara, karena suara yang dihasilkan itu sulit untuk ditinjau dan di-browse atau dicari. Yang kedua itu intrusif atau mengganggu, karena bisa menambah kebisingan di dalam kantor sehingga penggunaannya itu memerlukan sebuah headphones. Contoh dari software ini adalah screen readers. Ini contoh dari gambar screen readers. Yang keempat, kita akan membahas tentang
uninterpreted speech atau suara yang tidak dipraktekkan. Nah, suara itu tidak harus diakui oleh komputer dan berguna bagi antarmuka. Pesan yang telah direcord sebelumnya itu bisa digunakan untuk melengkapi atau mengganti informasi visual. Next. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang speech in the interface. Selanjutnya kita membahas tentang non-speech sound atau suara non-ucapan. Nah, makna dari suara non-ucapan sebenarnya itu bisa dipelajari terlepas dari bahasanya. Nah, manfaat dari suara non-ucapan ini adalah 1. Fenomena adaptasi pendengaran. Suara latar belakang bisa diabaikan kecuali jika mereka mengubah atau menghentikan. Yang kedua, untuk memberikan informasi transitory seperti indikasi kesalahan pada jaringan atau pada sistem. Yang ketiga, untuk memberikan status informasi di proses latar belakang. Yang keempat, untuk memberikan representasi tindakan dan objek kedua pada antarmuka dan mendukung mode visual dan memberikan informasi untuk pengguna. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang touch in the interface atau sentuhan di antarmuka. Nah, sentuhan ini adalah alat indera satu-satunya yang bisa digunakan untuk mengirim dan menerima informasi. Nah, penggunaan sentuhan ini juga biasanya disebut dengan interaksi haptik. Interaksi haptik ini dibagi menjadi 2 area. Yang pertama, persepsi kulit yang berkaitan dengan taktil sensasi melalui kulit. Yang kedua, ada kinestetik yang berkaitan dengan persepsi, pergerakan, dan posisi. Nah, contoh teknologi dari haptic interaction adalah 1. Electronic Braille Display atau tampilan Braille elektronik. Nah, tampilan Braille elektronik ini memberikan manfaat dari 2 faktor. Yang pertama, notasi taktil yang mapan atau braille dan kelompok pengguna dengan pengalaman dalam menggunakan notasi ini. Ini adalah contoh dari electronic braille display. Seperti keyboard tapi lebih kecil ukurannya. Yang kedua ada force feedback device atau alat umpan balik kekuatan yang memberikan kinestetik informasi kembali kepada pengguna dan memungkinkan pengguna merasakan resistansi, tekstur, dan gesekan. Contohnya itu adalah phantoms dari teknologi Senseable. Nah, phantom ini menyediakan 3 dimensi dari force feedback atau umpan baliknya yang memungkinkan kepada pengguna menggunakan sentuhan atau menyentuh objek-objek virtual. Ini adalah contoh dari phantom. Oke. Pembahasan yang ketiga adalah tentang handwriting recognition atau pengenalan tulisan tangan. Nah, tulisan tangan ini adalah merupakan sebuah komunikasi yang sangat natural atau yang sangat alami. Ada 2 bagian dalam handwriting recognition, yaitu pertama, teknologi for handwriting recognition atau teknologi pengenalan tulisan tangan. Bagian utama dari teknologi ini yang digunakan untuk menangkap tulisan tangan itu disebut dengan tablet digitalisasi. Nah, tablet digitalisasi digunakan untuk melihat atau menunjukkan sebuah informasi dan menghasilkan sebuah kertas elektronik. Contoh
dari tablet digitalisasi adalah Apple Newton. Nah, Apple Newton ini merupakan komputer berbasis pena pertama yang sangat populer. Ini adalah gambar dari Apple Newton. Oke. Yang kedua, membahas tentang recognizing handwriting atau mengakui tulisan tangan. Nah, tulisan tangan setiap orang itu berbeda-beda setiap tahunnya dan selalu akan berkembang. Ini contohnya berkembang dari tahun ke tahun. Nah, dari masalah itu banyak solusi yang bisa dicoba seperti pengenalan kata kerja dan penggunaan konteks karakter yang ambigu dan jaringan tiruan syaraf. Oke. Yang keempat, kita akan membahas tentang gesture recognition atau pengenalan gerakan atau pengenalan isyarat. Nah, gerakan ini adalah komponen dalam interaksi komputer dan manusia yang telah menjadi perhatian pada sistem multimodal. Nah, gesture recognition ini bisa mengendalikan komputer dengan perpindahan tertentu yang dilakukan oleh tangan. Contoh penggunaannya pada gesture recognition adalah yang pertama data glove atau penggunaan sarung tangan data. Nah, data glove memberikan akses informasi yang lebih mudah dan akurat dengan memakai sarung tangan Lycra yang khusus. Nah, ini contoh sarung tangan dari data glove. Yang kedua, position sensing device atau perangkat penginderaan posisi. Contohnya itu pada MIT Media Room. Oke. Nah, pembahasan yang terakhir itu tentang designing for diversity atau merancang untuk keberagaman. Nah, banyak faktor yang harus diperhatikan dalam merancang sebuah sistem yang universal. Nah, yang pertama itu merancang untuk pengguna dengan penyandang cacat. Contohnya itu pada gangguan sensorik, fisikal, dan kognitif bagi pengguna dengan penyandang cacat. Seperti visual impairment atau gangguan visual atau juga gangguan penglihatan. Nah, bisa dibantu dengan speech synthesis atau ucapan sintetis atau juga bisa menggunakan perangkat output braille dan menggunakan suara seperti suara, earcon, dan icon pendengaran. Yang kedua ada hearing impairment atau gangguan pendengaran. Bisa dibantu dengan menggunakan teks dan konten teks pada audio dan video juga. Yang ketiga ada physical impairment atau gangguan fisik. Bisa dibantu dengan sistem Aegis. Nah, sistem Aegis ini itu yang melacak perpindahan mata dan mengontrol kursor dan driver keyboard dan bisa digunakan oleh pengguna di atas kepalanya. Yang keempat ada speech impairment atau gangguan bicara. Bisa dibantu dengan ucapan sintesis dan dibantu juga dengan sistem komunikasi berbasis teks dan sistem konferensi. Yang kelima ada disleksia, bisa dibantu dengan struktur navigasi yang konsisten dan petunjuk yang jelas. Yang terakhir ada autis. Nah, teknologi desain universal ini membantu orang dengan autisme ini, yaitu dengan komunikasi dan education atau komunikasi dan pendidikan. Oke. Yang kedua, kita membahas tentang merancang untuk kelompok usia yang berbeda. Di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama, older people atau orang dewasa. Yang kedua, children atau anak-anak.
Nah, untuk older people ini bisa menggunakan teknologi mobile yang bisa digunakan untuk memberikan bantuan memori. Yang digarisbawahi di sini itu bantuan memori, dikarenakan orang dewasa ini bisa mudah lupa. Yang kedua itu children atau anak-anak. Antarmuka ini memungkinkan beberapa metode masukan, termasuk di dalamnya itu sentuhan atau tulisan tangan. Nah, tampilan juga memberikan informasi dan disajikan melalui teks, grafik, atau suara yang bisa menambah pengalaman dari si anak-anak ini. Dan yang ketiga itu merancang untuk perbedaan kebudayaan. Faktor yang mempengaruhinya itu adalah perbedaan kebangsaan, umur, jenis kelamin, ras, kelas, agama, dan persuasi politik. Contohnya yaitu perbedaan makna dari bahasa, kultur, simbol atau simbol kebudayaan, gestur atau gerakan, dan kolor. Karena biasanya masing-masing budaya itu dalam memaknai sebuah simbol itu berbeda-beda. Oke, kita masuk ke bab summary atau kesimpulan. Jadi, pada bab ini kita membahas tentang bagaimana cara merancang atau mendesain sebuah sistem yang bagus sehingga bisa digunakan oleh semua orang dalam keadaan apapun dengan memperhatikan keberagaman manusia seperti penyandang cacat, umur atau usia, dan kebudayaan. Nah, dengan adanya desain universal bisa memberikan manfaat dan memberikan informasi ke semua orang dengan melalui saluran yang masukan yang berbeda. Maksudnya saluran masukan yang berbeda. Nah, di sini ada references. Diambil dari pengarang D.I. X. Allen et al. Judul bukunya itu Human Computer Interaction, penerbitnya itu Pearson Education pada tahun 2003. Oke, terima kasih telah melihat dan mendengarkan penjelasan materi dari saya. Banyak salahnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.